Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله. Kita sedang membahas kitab Al-Awasim Minal Qawasim yang ditulis atau disusun oleh Al-Allamah Abi Bakar Al-Maliki Ibnul Arabi, di mana kita sedang membahas jawaban terhadap fitnah-fitnah yang dituduhkan kepada Khalifah Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Kita ingin masuk kepada fitnah atau tuduhan yang keenam terkait dengan sahabat yang bernama Abu Darda. Sebelum kita membahas tentang Abu Darda radhiyallahu anhu, kita kembali sedikit kepada kejadian yang serupa, yaitu apa yang terjadi pada Abu Dzar Al-Ghifari. Karena kedua-duanya memiliki karakter yang sama, di mana kedua-duanya adalah dua orang sahabat yang terkenal zuhud dan waraknya. Jadi kita ingin memahami kejadian yang terjadi pada Abu Dzar dan Abu Darda, di mana dua sahabat ini di antara sahabat-sahabat yang paling menonjol dalam hal zuhud dan wara'. Kita tahu bahwa kata zuhud berasal dari kata zahida yazhadu zuhdan, yang artinya qallala yuqallilu taklilan, mengecilkan sesuatu. Orang yang zahid artinya orang yang betul-betul berpegang kepada sifat zuhud pada dirinya, di mana orang yang zuhud itu atau orang yang zahid itu menganggap kecil dunia. Yang besar adalah akhirat. Dunia ini kecil di mata mereka, sehingga mereka tidak berambisi kepada dunia. Mereka hidup sederhana, tahan dalam kehidupan yang sangat-sangat sederhana. Ini berbicara tentang zuhud, di mana Abu Dzar dan Abu Darda itu adalah orang yang disebut-sebut sebagai zuhad. Bahkan berikutnya orang-orang sufi sering menjadikan mereka itu sebagai contoh terdepan di kalangan para sahabat. Walaupun kita tidak membenarkan dalam hal ini sepenuhnya apa yang dilakukan oleh orang-orang sufi, karena orang-orang sufi berlebih-lebihan. Bahkan sudah sampai kepada menyulit-nyulitkan diri sendiri. Hal itu tidak ada pada para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian sifat yang lain yaitu wara'. Wara' itu adalah sikap di mana seseorang itu menghindar. Wara'a itu artinya hama,
Shana, menjaga diri. Menjaga diri. Menjaga dari apa? Menjaga dari hal yang makruh karena takut bahwa yang makruh itu haram. Menjaga diri dari perkara yang syubhat karena takut perkara yang syubhat itu haram. Maka tidak mau yang makruh, tidak mau yang syubhat karena menghindar dari haram. Itu namanya wara'. Kita di Indonesia ini kalau kita cerita tentang yakni di tahun 60, 70 masih ada itu kakek dan nenek kita yang kalau beli ayam di pasar itu tidak langsung dikonsumsi. Apa yang mereka lakukan? Mereka kandangi, mereka beri makan makanan yang halal dari rumah mereka. Selama beberapa hari atau beberapa pekan sampai darahnya berganti. Nah, karena makanan yang halal. Baru setelah itu mereka mau menyembelihnya dan memakan dagingnya. Kenapa demikian? Karena mereka takut jangan-jangan yakni dimakani dengan makanan yang haram. Sehingga tidak mau mereka langsung memakannya. Ini wara'. Ini adalah sikap wara'. Jadi kita lihat ada zuhud, ada wara'. Nah, orang seperti Abu Dzar dan Abu Darda itu sangat menonjol kedua hal ini pada mereka. Sehingga sampai di poin menasehati orang. Dengan rajinnya dinasehati terutama yakni orang-orang pemerintahan. Orang-orang yang menjadi gubernur atau yakni utusan-utusannya gubernur di waktu itu dinasehati dengan keras bahwa kalian ini bermewah-mewahan karena pakaiannya itu begitu kerennya, menggunakan yakni hal-hal atau yakni hiasan-hiasan yang mahal dan sebagainya, dinasehati itu oleh orang-orang seperti Abu Darda dan Abu Dzar. Nah, jadi kita lihat sebelum kita bercerita tentang Abu Darda, pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang Abu Dzar. Dalam kejadian yang tidak terlalu jauh, di mana antara Abu Dzar dengan Muawiyah terjadi yakni perselisihan. Sehingga saya ingin bacakan sedikit. Wa waqa'a baina Abi Dzar wa Muawiyah kalamun. Telah terjadi antara Abu Dzar dengan Muawiyah kalam, pembicaraan. Wa kana Abu Dzar yutliqu minal kalami ma lam yakun yaquluhu fi zamani Umar. Fa'lam Muawiyah bidzalika Uthman. Fa'alama Muawiyah bidzalika Uthman. Di mana Abu Dzar waktu itu telah mengungkapkan kata-kata yang tidak pernah muncul kata-kata itu di zamannya Umar ibnul Khattab. Maka hal ini dilaporkan oleh Muawiyah kepada Uthman ibnu Affan. Di mana Abu Dzar waktu itu yakni mengharamkan orang bermewah-mewahan. Jadi hukumnya haram, bukan sampai kepada makruh saja atau kepada mubah yang berlebih-lebihan, tidak. Tapi sudah sampai kepada haram. Sedangkan kita telah bahas di kesempatan yang lalu, yang haram itu adalah di saat orang tidak bayar zakat. Bayar zakat hukumnya wajib. Kalau kita sudah bayar zakat, kemudian ada kelebihan, bolehkah kita menggunakan kelebihan itu di diri kita? Nah, ini masalahnya, ini poinnya. Nah, di mata Abu Dzar, kemewahan itu haram. Kemewahan itu haram.
Walaupun orang itu sudah bayar zakat sekalipun. Wa khasya minal amati an tathura minhum fitnah. Muawiyah memandang kalau dibiarkan ini akan terjadi fitnah di tengah para manusia. Antum bayangkan di zaman Utsman ibn Affan itu negara Islam atau wilayah Islam, teritorial Islam itu sudah kemana-mana. Afrika itu sudah hampir semuanya masuk Islam. Sampai ke India, sampai ke Afghanistan. Jadi daerah Khurasan itu adalah daerah di belakangnya Irak dan Iran. Sehingga dijuluki sebagai biladun mawara'an nahri. Negeri yang ada di belakangnya sungai Efrat, sungai Tigris, nah itu di belakangnya lagi negeri itu. Nah itu disebut Khurasan. Nah Khurasan itu adalah daerah yang terus menuju ke Afghanistan. Nah, antum bayangkan Islam sudah sampai di sana. Di zaman Utsman ibn Affan, Islam sudah sampai di sana. Sehingga jangan heran kalau orang yang masuk Islam itu berdatangan ke negara-negara yang lebih maju dari mereka, yang banyak ulamanya di sana. Abu Dzar dan Abu Darda itu di antara ulama yang diutus oleh Utsman ibn Affan untuk mengajar di daerah Syam. Nah, tapi terjadi hal yang seperti itu. Maka dilaporkanlah oleh Muawiyah kepada Utsman ibn Affan radhiyallahu anhum ajma'in. Fa inna Aba Dzar kana yuhammiluhum ala tazahudi wa umurin la yahtamiluha an-nasu kulluhum. Di mana Abu Dzar waktu itu telah mengajak orang untuk bersikap zuhud. Dan sikap-sikap lainnya yang waktu itu orang belum mampu untuk memikulnya. Antum bayangkan orang baru pada masuk Islam. Mereka baru saja lepas dari kemewahan Persia, kemewahan Romawi yang telah berhasil dikalahkan. Jadi untuk bayangkan ada orang baru masuk Islam saat ini dari Eropa dan Amerika. Tahu-tahu antum bilang Mercy itu haram, Alphard itu haram. Kira-kira apa jadinya? Hah? Tidak terbayangkan, ya kan? Tidak terbayangkan. Iya, gimana menurut antum kalau ada kawan-kawan kita naik pesawat terbang itu hukumnya haram. Kalau mau naik yang ekonomis saja. Tidak boleh yang VIP apalagi VVIP. Iya, kira-kira apa jadinya? Akan terjadi pemberontakan dalam jiwa orang-orang yang baru masuk Islam atau tidak? Kok diem? Ini omongan saya salah apa benar? Antum, ya saya ajak untuk berpikir tentang sebuah keadaan. Saya misalkan di zaman kita. Supaya antum bisa memahami di zaman itu. Kan di zaman itu baru saja nih orang-orang ini lepas dari siapa? Dari Persia dan Romawi. Di mana Persia habis di zaman Umar ibn al-Khattab. Kemudian Romawi itu di zaman Khalid ibn al-Walid menjadi panglima, habis lompat itu. Kemana Romawi? Ke Konstantinia, ke Istanbul, Turki. Waktu itu belum Turki. Sekarang jadi Turki. Ke sana, ibu kotanya itu pindah ke sana. Antum bayangkan. Nah, kita lihat
Ini orang ini baru saja lepas dari cengkeraman manusia-manusia yang berlebih-lebihan dalam hal dunia. Kemudian muncul sosok-sosok orang yang mengharamkan kemewahan. Kira-kira apa yang terjadi? Tentunya akan berontak, tidak akan kuat ini. Nah, Muawiyah melihat itu. Muawiyah merasakan di zaman Umar saja tidak ada orang mengatakan bahwa ini adalah haram. Kenapa kok sekarang dibilang haram? Nah, jadi kita lihat di satu sisi kelihatannya Muawiyah itu benar. Tapi di sisi yang lain bahwa apa yang dilakukan oleh Abu Dzar dan Abu Darda itu bukan sesuatu yang buruk, iya atau tidak? Buruk atau tidak? Mengajak orang meninggalkan kemewahan itu baik atau buruk? Baik. Jadi antum pilih yang mana? Ini namanya fitnah. Nah, wa innama hiya makhsusatun bi ba'dihim. Yang demikian ini khusus untuk orang-orang tertentu yang imannya sudah kuat, ilmunya sudah dalam. Itu sikap-sikap yang kayak begini tidak memberatkan untuk mereka. Tapi orang-orang yang baru masuk Islam, gimana itu? Akan merasakan Islam itu sangat berat. Fakataba ilaihi Utsman kama qaddamna ayakdumal Madinah. Maka Utsman pun memanggil Abu Dzar untuk kembali ke Madinah. Falamma qadima ijtama'a ilaihi an-nasu faqala li Utsman uridu ar-rabadhah. Setelah Abu Dzar datang ke Madinah, orang-orang yang ada di Madinah pun ngeriung, berkumpul di sekitar siapa? Abu Dzar Al-Ghifari. Karena ini pahlawan ini. Pahlawan dalam melawan apa? Melawan apa? Kemewahan. Pahlawan dalam melawan kemewahan. Maka orang pun berkumpul di sekitar Abu Dzar Al-Ghifari. Kemudian maka dia pun, Abu Dzar pun tidak kuat melihat situasi ini. Tidak kuat. Nanti akan saya sebutkan sebuah hadis yang nanti titik masalahnya ada di hadis ini. Di mana Utsman pun menjawab, faqala lahu if'al. Jadi Abu Dzar minta izin waktu itu. Aku ingin pindah ke Rabadah. Apa itu Rabadah? Daerah apa? Peternakan. Tempat melepas apa? Binatang-binatang ternak. Ya. Disebutnya peternakan. Ya. Ya. Jadi antum tahu bahwa di zaman Khalifah Utsman ibn Affan itu waktu itu beliau membebaskan sekian tanah yang cukup luas, di mana di sana ada padang rumput. Kemudian di sanalah unta, kambing dilepas. Nah, daerah itu salah satunya namanya adalah apa? Rabadah. Rabadah tentunya di sana ada mata air, ada tanah yang layak untuk ditanami, pepohonan dan sebagainya. Nah, Abu Dzar minta ke sana, minta pindah ke sana. Maka dijawab oleh Utsman apa katanya? If'al, lakukan. Artinya silahkan pindah. Di sini untuk melihat diusir, dibuang
atau dipersilahkan? Hah? Dipersilahkan. Jadi Utsman mengusir Abu Dzar, membuang Abu Dzar. Tapi Abu Dzar tahu diri kalau dirinya ini akan bikin masalah. Kalau tadi masalahnya di mana? Di Syam, sekarang masalahnya di mana? Madinah. Maka dia tahu diri. Maka orang-orang yang seperti Abu Dzar ada tempatnya. Silahkan tinggal di mana? Di Rabadah. Untuk apa? Ya silahkan. Orang-orang yang memang ingin mendalami zuhud, ingin mendalami wara, silahkan. Itu adalah sesuatu yang baik. Kemudian fa'tazal, maka dia pun memisahkan diri dari Madinah dan tinggal di Rabadah. Walam yakun yasluhu lahu illa dzalika li tariqatihi. Sehingga dikatakan di sini bahwa yang cocok untuk orang seperti Abu Dzar adalah sikap ini. Artinya memisahkan diri, punya lingkungan sendiri. Sehingga orang-orang yang ingin mendalami Islam, ingin betul-betul meninggalkan kemewahan, dipersilahkan, ada tempatnya. Kemudian kita ingin berbicara tentang Abu Darda. Karena Abu Darda radhiyallahu anhu sama dengan Abu Dzar. Memiliki karakter yang sama. Sehingga di sini sebagai fitnah atau tuduhan yang keenam kepada Utsman ibn Affan, wa waqa'a baina Abi Darda wa Muawiyah kalamun. Sama. Terjadi di antara Abu Darda dan Muawiyah perdebatan juga, pembicaraan. Wa kana Abu Darda zahidan fadilan qadiyan lahum. Di mana Abu Darda itu adalah orang yang zuhud, orang yang sangat mulia dalam memegangi Islam, qadi dan dia hakim. Artinya qadi yang menjadi hakim memutuskan perkara di antara umat Islam di sana. Falamma ishtadda alaihi falamma ishtadda fil haqqi akhraja tariqata Umar fi qaumin lam yahtamiluha azalu. Di mana pada saat Abu Darda itu semakin kuat dalam berpegang kepada kebenaran dan memunculkan sikap-sikapnya Umar ibn al-Khattab di hadapan orang-orang yang belum siap untuk menerimanya, maka Muawiyah pun memintanya untuk meninggalkan Syam. Fakharaja ilal Madinah. Maka keluarlah Abu Darda meninggalkan Syam, pergi ke Madinah. Kemudian wa hadhihi kulluha masalih la tuqdahu fid din. Apa yang dikatakan oleh Muawiyah adalah persepsi yang memiliki sisi yang benar. Yang dikatakan atau dilakukan oleh Abu Darda itu pun sama. Sebagai suatu persepsi yang memiliki sisi yang benar di dalam Islam. Sehingga kedua-duanya tidak bisa disalahkan. Muawiyah melihat dari satu sisi, yaitu memandang kepada orang-orang yang baru saja masuk Islam. Sedangkan Abu Darda tidak peduli itu. Bahwa kemewahan itu tidak perlu dilakukan. Nah, kita lihat seolah-olah di sini poros masalahnya adalah
Umar ibn al-Khattab. Di mana Umar ibn al-Khattab adalah orang yang sangat sederhana, tapi tidak pernah mewajibkan orang untuk seperti beliau. Dan tidak pernah mengharamkan kemewahan. Tidak ada. Antum tidak akan dapatkan bahwa Umar ibn al-Khattab mengharamkan kemewahan. Atau Umar ibn al-Khattab menyuruh orang meniru beliau. Beliau itu seorang khalifah. Tapi pakaiannya sederhana. Makanannya sederhana. Kehidupannya sederhana. Sampai-sampai diriwayatkan pada saat beliau itu pergi kemana? Ke Baitul Maqdis untuk menerima kunci-kunci Baitul Maqdis. Itu beliau bergantian dengan pembantunya naik onta. Yang menuntun onta membaca 50 ayat. Jadi kalau sudah selesai 50 ayat, yang di atas turun menjadi penuntun onta, yang di bawah naik ke atas onta. Sehingga persis pada saat datang ke Baitul Maqdis, gilirannya siapa? Gilirannya pembantunya ada di atas, Umar ada di bawah. Dan tidak peduli Umar bin Khattab, tidak peduli. Kemudian pendeta yang akan menyerahkan kunci-kunci Baitul Maqdis itu menghitung dulu jumlah tambalan di pakaian Umar. Kalau tidak 12 tidak akan diberikan. Karena tertulis di kitab-kitab mereka yang nanti akan menerima kunci itu adalah seorang pemimpin yang tambalannya ada 12. Dihitung ternyata benar ada 12. Ayo, antum sanggup jadi pemimpin pakaiannya tambalan 12. Ya, antum wajib orang seperti saya. Tambalannya 12. Iya. Kira-kira kalau ada ustadz ngajar seperti saya ini, bajunya tambal-tambalan, kira-kira dihormati orang atau tidak? Iya. Jadi ini sebuah masalah. Kemudian, antum lihat bahwa poin masalahnya itu ada di mana? Antum lihat di sini. Ummu Dzar, istrinya siapa berarti? Istrinya Abu Dzar. Itu meriwayatkan sebuah hadis. Yang hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim. Dan oleh Al-Albani dinilai hadis ini sahih. Karena memenuhi syarat-syaratnya Al-Bukhari dan Muslim. Nah, kemudian, sebentar, saya salah ucapan. Al-Albani menilai hadis ini sahih. Kemudian Al-Hakim menilai hadis ini sesuai dengan syarat-syaratnya Al-Bukhari dan Muslim. Dan penilaian itu disepakati oleh Adz-Dzahabi. Adz-Dzahabi menilai bahwa penilaiannya Al-Hakim itu benar. Dan Al-Albani membenarkan itu. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Di mana kata Ummu Dzar, wallahi ma sayyara Utsmanu Aba Dzar. Demi Allah, kata Ummu Dzar, Utsman tidak pernah mengusir Abu Dzar. Walakinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Akan tetapi Rasulullah SAW lah yang telah bersabda. Idza balagha al-bunyanu sal'an fakhruj minha. Di mana Rasulullah SAW berkata kepada Abu Dzar, kalau bangunan-bangunan di Madinah ini sudah mencapai
Bukit Salak. Bukit Salak. Salak itu kalau antum pergi ke Madinah, ada salah satu bukit yang tidak jauh dari Masjid Nabawi. Nah, itu kalau bangunan itu terus orang membangun, terus orang membangun. Sudah sampai di Bukit Salak, maka Rasulullah bilang kepada Abu Dzar, keluar engkau dari Madinah. Maka Abu Dzar pun keluar. Awalnya keluarnya ke Syam, tapi ternyata tidak cocok. Maka berikutnya pada saat berjumpa dengan Utsman ibn Affan, dia langsung punya pilihan sendiri. Karena beliau ingin menerapkan apa? Sabdanya Rasulullah SAW. Di mana Rasulullah SAW bersabda, kalau bangunan itu terus dibangun orang, terus sampai ke Bukit Salak, maka tinggalkan. Yang disuruh meninggalkan siapa? Hah? Yang disuruh meninggalkan siapa? Abu Dzar. Apakah muslimin? Tidak. Abu Dzar saja yang disuruh. Karena sudah tidak cocok lagi. Karena terjadi perubahan yang luar biasa. Madinah sudah dipadati oleh manusia-manusia dari berbagai penjuru wilayah. Sehingga tidak akan kuat orang itu untuk sesuai dengan tata caranya siapa? Abu Dzar. Maka kata Rasulullah, tinggalkan Madinah. Nah, kemudian berkatalah Abu Dzar, falamma balagal bunyanu sal'an wajawaza kharaja Abu Dzar ila Syam. Maka pada saat bangunan-bangunan itu telah sampai kepada Bukit Salak, bahkan melebihinya, maka keluarlah Abu Dzar dari Madinah ke Syam. Dan berikutnya meminta izin pada saat setelah kembali lagi ke Madinah, harus keluar lagi dia. Kemana keluar? Ke Rabadah. Seperti itu. Wahadihi kulluha masalihun la tuqdahu fid dini. Wala tu'athiru fi manzilati ahadin minal muslimina bihalin. Ini semua adalah perkara-perkara yang tidak melukai agama. Tidak melukai agama. Artinya Islam itu tetap utuh. Islam itu tetap utuh. Arkanul Islam tidak rusak. Ajaran Islam tidak rusak. Walaupun seseorang mengikuti pendapatnya Abu Dzar atau mengikuti pendapatnya siapa? Siapa satunya? Muawiyah. Di mana Abu Dzar melarang orang dari kemewahan. Muawiyah melihat bahwa sikap seperti itu tidak tepat di hadapan orang-orang yang baru saja masuk Islam. Jadi kedua-duanya tidak sedang merusak Islam. Tidak mengganggu ajaran Islam. Orang mau mengikuti Abu Dzar, dia punya persepsi yang bagus. Maka mengikuti Muawiyah pun persepsi yang bagus. Artinya ada sisi kebenaran yang harus kita terima di sana. Kemudian kalau saja kita pada saat ini menganggap Abu Darda dan Abu Dzar itu baik. Kemudian ingat, apakah lantas kalau Abu Dzar dan Abu Darda itu tinggal di Rabadah, kemudian Utsman ibn Affan jadi jelek? Saya ulang lagi.
Ini kan tuduhan orang katanya Utsman ibn Affan mengusir siapa? Mengusir atau membuang uh, Abu Dzar dan Abu Darda kemana? Ke Rabadah. Nah, sekarang pertanyaannya gini. Kalau kita sepakat bahwa Abu Dzar dan Abu Darda itu kedua-duanya adalah orang-orang yang baik. Orang-orang yang ingin menjaga ajaran Islam. Nah, kemudian apakah dengan itu Utsman ibnu Affan jadi jelek? Tidak. Utsman ibnu Affan tidak pernah mengusir beliau berdua. Tidak pernah menghukumi mereka beliau berdua. Tidak pernah. Yang ada Rabadah memang telah tersedia. Kemudian Abu Dzar memilih tempat itu. Dan bukan berarti sedang disiksa. Sedang dihukumi. Karena ternyata Rabadah itu sebuah tempat yang subur. Di sana ternak ada banyak. Kemudian ada mata air di sana. Sehingga Utsman ibn Affan tidak sedang menghukumi kedua sahabat ini. Kemudian Utsman ibn Affan itu bukan berarti orang yang kalah zuhud dan waraknya dibandingkan dengan Abu Dzar dan Abu Darda. Hanya saja tidak mewajibkannya kepada orang lain dan tidak mengharamkan kemewahan. Tapi mewajibkan zakat. Membuat dirinya jadi suri tauladan. Silahkan. Yang mampu meniru, tiru. Yang tidak mampu, silahkan belajar. Kan seperti itu. Iya atau tidak? Kemudian berikutnya lagi, fitnah yang ketujuh. Bicara tentang Utsman ibnu Affan itu mengembalikan lagi Al-Hakam ibnu Abil As ke Madinah. Di sini. Jadi terkesan di sini seolah-olah Al-Hakam itu seorang penjahat yang tadinya diusir di zaman Rasulullah SAW, kemudian oleh Utsman ibnu Affan dikembalikan lagi. Nah, antum tahu bahwa kita review dulu ya, kita review supaya antum paham duduk masalahnya. Di zaman Rasulullah SAW melakukan Fathu Makkah. Apa Fathu Makkah itu? Membebaskan kembali Makkah. Kemudian beliau berhasil menundukkan Makkah dan diislamkan. Kemudian waktu itu tidak kurang dari 2.000 orang yang semestinya dapat hukuman dari Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah SAW dengan gagah perkasa beliau mengumpulkan mereka semua dan berkata, aku mengatakan kepada kalian hari ini apa yang pernah dikatakan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya. Siapa Yusuf? Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya. Di mana Nabi Yusuf alaihi salam memaafkan saudaranya atau tidak? Memaafkan saudara-saudaranya. Sehingga Rasulullah SAW pun mengatakan hal yang demikian kepada penduduk Makkah. Beliau katakan bahwa aku maafkan kalian dan aku bebaskan kalian. Nah, waktu itu ada beberapa sosok yang melarikan diri. Melarikan diri dari Mekah. Melarikan diri dari Mekah karena takut akan diperangi oleh Rasulullah SAW. Nah, di antaranya ini, Al-Hakam. Al-Hakam ibnu Abil As.
Al-Hakam ibnu Abil As. Al-Hakam ibnu Abil As ini saudaranya Marwan ibnul Hakam. Antum kalau mengurut khalifah-khalifah setelah Muawiyah itu siapa setelah Muawiyah? Yazid, anaknya Muawiyah. Setelah Yazid siapa? Ini Marwan ibnul Hakam. Marwan ibnul Hakam. Nah, kok saya salah sebut tadi? Al-Hakam itu tadi itu. Al-Hakam itu orang yang di zaman Rasulullah SAW termasuk orang yang lari meninggalkan Mekah. Kemudian pada saat setelah Yazid yang menjadi khalifah adalah Marwan anaknya Al-Hakam. Al-Hakam nama Al-Hakam itu Al-Hakam ibnu Abil As. Al-Hakam ibnu Abil As itu nyambungnya dengan siapa? Dengan ibunya Muawiyah. Ibunya Muawiyah itu siapa? Siapa? Istrinya Abi Sufyan. Siapa? Siapa? Hindun. Ayahnya siapa namanya? Hindun ibnu Utbah. Hindun ibnu Utbah. Nah, antum lihat. Abu Sufyan itu dari Bani Umayyah. Hindun juga dari Bani Umayyah. Sehingga di zamannya Muawiyah terus itu disebut khilafahnya khilafah Bani Umayyah. Setelah itu mereka dikalahkan oleh Bani Al-Abbas. Artinya keturunannya siapa? Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib. Sehingga disebutnya Bani Al-Abbas. Mereka disebut dengan Abbasiyah. Jadi ini kejadian dari Bani Umayyah kemudian ke Bani Al-Abbas atau Abbasiyah. Ini masih zamannya mereka semuanya. Zamannya orang-orang Quraisy. Habis itu mereka dikalahkan oleh Mongolia. Kemudian antum lihat poros mereka pada saat itu di Baghdad. Di saat Bani Umayyah, ibu kotanya di mana? Di Syam, di Damaskus, di Dimashq. Tapi begitu dikalahkan, pindah. Ibu kotanya kemana? Ke Baghdad. Nah, runtuhnya Baghdad oleh siapa? Tentara Tartar. Keturunannya Genghis Khan. Nah, pada saat Genghis Khan berhasil melumpuhkan Abbasiyah, pecahlah umat Islam. Sehingga umat Islam berubah menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Sudah tidak ada lagi khilafah besar. Kemudian antum tahu yang menyebabkan Mongolia itu kalah itu apa? Apa yang menyebabkan Mongolia itu berikutnya kalah? Antum tahu? Para pemimpin mereka masuk Islam. Jadi, Holagukan itu pimpinan awal. Tartar yang mengalahkan Baghdad itu Holagu. Namanya orang yang sangat kejam itu. Antum tahu Mongolia itu tentaranya sangat kuat dan gak habis-habis.
Kayak tentara Cina gini. Ini jumlah penduduk Cina itu sekarang berapa? 2 miliar lebih. Jumlah mereka 2 miliar lebih. Jadi kalau antum menyatakan perang melawan mereka kira-kira repot apa enggak? Jadi yang terbaik ngadepi mereka gimana caranya? Dakwahi. Mereka itu orang yang tidak beragama, tidak punya agama. Sehingga begitu mereka tersentuh fitrahnya, tersentuh nuraninya, akan masuk Islam. Nah ini yang harus kita gencarkan. Kalau perang melawan mereka repot ya. Antum nggak habis. Keluar lagi. Repot. Dakwahi. Saat mereka masuk Islam, selesai masalah, ya kan? Begitu. Waktunya adzan. Silakan. Ya. Silakan, barangkali ada pertanyaan. Berbicara tentang Al-Hakam, di mana status Al-Hakam itu, termasuk orang yang dimaafkan atau belum dimaafkan oleh Rasulullah SAW? Kenapa dimaafkan? Beliau ada di Mekah atau tidak pada saat Rasulullah SAW mengumumkan pengumuman? Ada di mana? Melarikan diri keluar dari Mekah bersama beberapa orang lainnya. Di antaranya Khalid ibn Walid, Amr ibn al-As, kemudian banyak lagi para sahabat yang lain yang lari pada saat itu. Tapi berikutnya mereka berdatangan ke Madinah. Termasuk Khalid ibn Walid. Datang ke Madinah meminta maaf kepada Rasulullah. Rasulullah SAW memaafkan mereka. Nah, Al-Hakam itu tidak disebutkan adanya riwayat yang menunjukkan bahwa Al-Hakam datang kepada Rasulullah SAW meminta maaf. Sehingga pada saat Utsman ibn Affan berbicara dengan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum ajma'in, dikatakannya bahwa Al-Hakam itu telah mendapatkan izin dari Rasulullah SAW untuk berada di Madinah. Maka kata Abu Bakar dan Umar, kalau engkau punya saksi yang membuktikan itu, kita tidak akan menganggapnya masalah. Waktu itu Utsman bin Affan, hanya dirinya, saksinya itu hanya dirinya. Dia tahu bahwa Rasulullah SAW telah memaafkan Al-Hakam. Tapi waktu itu tidak ada orang yang lain. Falamma waliya qadha bi'ilmihi fi raddihi. Maka pada saat Utsman bin Affan menjadi khalifah, maka dia menghukumi Al-Hakam dengan ilmunya. Sehingga diperkenankan untuk tinggal di Madinah. Saya tanya kepada antum, salahkah Utsman? Salahkah Utsman? Kalau antum misalnya waktu itu tidak ada orang yang melihat hilal, sehingga diputuskan ikmal. Sya'ban menjadi 30 hari. Tapi antum sendirian melihat hilal. Bagaimana antum?
Berpuasa atau tidak? Hah? Berpuasa. Kok diem sih? Hah? Hah? Berpuasa. Kenapa berpuasa? Melihat hilal, walaupun sendirian. Hah? Sendirian gak boleh ngajak yang lain. Bolehkah seseorang itu menjalankan ilmunya? Boleh atau tidak? Ini Utsman bin Affan memiliki ilmu atau tidak dalam hal ini? Apa ilmunya? Dia menyaksikan Rasulullah telah memaafkan Al-Hakam. Tapi Abu Bakar dan Umar tidak bisa menerimanya. Minta saksi lagi selain Utsman. Utsman tidak mampu. Pada saat menjadi khalifah, bolehkah Utsman menghukumi hukum sesuai dengan ilmunya? Boleh atau tidak? Boleh. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Nah, kemudian hal yang kedua, pada saat Rasulullah SAW, yakni berada di Mekah, kemudian menghukumi orang-orang yang ada di Mekah itu dengan memaafkan mereka, sehingga dikatakan wa antumut tulaqa, kalian terbebas. Kalian terbebas. Nah, di sini timbul masalah. Tidakkah Al-Hakam termasuk orang yang kena maafnya Rasulullah secara umum? Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah SAW itu berbicara di mana? Di Mekah. Nah, yang jadi masalah sekarang itu kita tidak sedang berbicara tentang Mekah, tapi kita sedang berbicara tentang Madinah. Di mana Utsman membolehkan Al-Hakam untuk berada di Madinah. Berarti masuk di masalah atau tidak? Masuk. Kan Rasulullah SAW itu saat memerdekakan apa? Memerdekakan Mekah, membebaskan Mekah, memaafkan penduduk Mekah. Sehingga masalahnya itu masalah Mekah. Masalahnya itu masalah Mekah. Sehingga di saat berbicara tentang Madinah tidak masuk di dalam masalah. Semua orang boleh masuk ke Madinah atau tidak? Al-Hakam boleh masuk ke Madinah atau tidak? Nah, itu masalahnya. Jadi tuduhan itu sebetulnya tidak tepat. Tuduhan bahwa Utsman bin Affan semena-mena mengembalikan lagi Al-Hakam ke Madinah. Ya. Silakan, ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita cukupkan. Baiklah, nampaknya tidak ada, kita cukupkan. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum